Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku ESPS Matematika kelas 3. Silakan dibuka bukunya di halaman 27. Di halaman 27 terdapat sifat asosiatif. Pada operasi hitung bilangan caca ini terdapat sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Pada pertemuan yang di kelas, ya, teman-temannya sudah belajar dengan Ustadz pada sifat asosiatif. Pada yang online maka mungkin belum, ya, karena Ustadz belum sempat pada saat itu, dan insya Allah hari ini kita akan meringkas saja. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan yang memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Dan insya Allah mudah, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini. Nah, perhatikan contohnya. 5 tambah 2 tambah 6. Kita kelompokkan, ya. Maksud kelompokan yaitu ya disatukan dua bilangan. Yang pertama yaitu 5 tambah 2 diberikan tanda kurung. Kemudian ditambah 6. 5 tambah 2 itu hasilnya itu 7. Kemudian 7 diletakkan di sini. Kemudian 6-nya ini dipindahkan ke sini sehingga 7 ditambah 6. 7 ini hasilnya dari 5 tambah 2. 7 tambah 6 hasilnya 13. Kemudian dengan cara yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Perhatikan, yang tadi adalah 5 tambah 2 dikurangkan. Sekarang 2 ditambah 6 yang dikurangkan. Hasilnya juga sama. Ya, 5 tidak ada temannya yang dikurangkan sehingga pindah ke sini. Ya, yang ditanda kurangkan kita jawab langsung. 2 tambah 6 adalah hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Insya Allah mudah. Perkalian juga sama, ya. Perkalian juga sama hasilnya, ya. 5, Ustaz ulangi, 4, ya. 4 kali 3. 4 kali 3 kali 2. Dua bilangan yang pertama ditanda kurungkan. Ditanda kurungkan. Kemudian 2 di sini dikali. Nah, jika kita komutatifkan, ya, sebenarnya hanya pertukaran saja dengan cara yang berbeda. Contohnya di sini 4. Ya, 4 tidak dikurungkan. Kita menggunakan cara yang kedua di persamaannya, 3 kali 2. Yang tadi 4 kali 3 dikurungkan, sekarang 3 kali 2 yang dikurungkan. Hasilnya juga sama, 24. Hanya tanda kurungnya saja yang dipindahkan. Yang pertama di awal, kemudian yang cara kedua di belakang, diberikan tanda kurungnya. Nah, di sini ada latihan 12, ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa mengikuti latihan 12 ini. Bisa dikerjakan 1 sampai 2. Latihannya di latihan 12 halaman 29 1 sampai 2. Kemudian kita lanjut di sifat distributif. Sifat distributif, ya, ini sifat penyebaran. Sifat ini berlaku pada operasi hitung, perkalian, dan penjumlahan atau dengan pengurangan. Contohnya bagaimana? Perhatikan di sini perkalian 4 kali 6.
Di halaman 30 perhatikan. Di sini saya memberikan contoh. Langsung saja Ustaz sampaikan, yaitu rumusnya di sini A kali B ditambah A kali C. Maksudnya adalah, Ustaz contohkan di sini adalah 4 ini A, ini B, ini C. Jadi insya Allah mudah. Jadi rumusnya yang saya garisi ini A kali B ditambah A kali C. Sekarang kita langsung menyesuaikan rumusnya. A kali B berarti A kali B berarti 4 kali 2. Maka ini hasilnya A kali B. Ya, A kali B. A kali B 4 kali 2 sesuai. A itu bilangannya 4, B itu bilangannya 2. Ditambah, rumusnya ditambah. Sudah ditanda kurung, kemudian ditambah. Kemudian A kali C. A kali C berarti A dikali 4 bilangannya. A dikali 4. Ya, A kali C, A kali A kali C, 4 kali 4. Maka ketika seperti ini, ya, maka sudah selesai. Tinggal menentukan jawabannya. Jawabannya bagaimana? Ya, bisa dijawab ya 4 kali 2 berapa, kemudian 4 kali 4 berapa, kemudian dihasilkan. Kemudian perkalian distributif pada perkalian dan pengurangan. Misalkan perkalian 3 kali 5 dinyatakan pada gambar berikut. Perhatikan 3 kali 5 itu hasilnya di 15. Di sini perhatikan contoh soalnya, yaitu 3 kali 7 kurang 2. Di dalam kurung 7 kurang 2. Perhatikan Ustaz sampaikan A kali B dikurang A kali C. Yang tadi penjumlahan, ingat, yang tadi penjumlahan, ya, distributif perkalian pada penjumlahan yang ini, pada penjumlahan. Sekarang kita pada pengurangan. Ya, ingat tandanya, ya ini penjumlahan. Kemudian yang di bawah yang bagian B ini distributif perkalian pada pengurangan. Sekarang A kali B, A kali C. Ingat, bilangan A pasti di depan. Oh, ternyata A yang tadi A adalah 4 bilangannya. Di sini A adalah 3. Maka A kali B 7. Bilangan B adalah 7. Nah ini. Ya. Atau usah tulis kembali supaya tidak bingung. A B kemudian C. Nah, ini. Kemudian sama dengan 3 kali 7. Dapat dari mana 3 kali 7? Sesuai rumusnya. A kali B. A itu bilangannya 3, B itu bilangannya 7. Sehingga dalam kurung 3 kali 7. Kemudian dikurang sesuai dengan rumusnya. Dikurang. Kemudian tanda kurung lagi. A kali C. Sekarang 3 kali 2. 3 kali 2. A kali C 3 kali 2. A kali C 3 kali 2. Nah, kemudian dihasilkan 3 kali 7 berapa, 3 kali 2 berapa, kemudian dikurangkan. Nah, kemudian di sini ada latihan 13. Dikerjakan 1 sampai 2. Kemudian di sini sifat identitas nomor 4. Sifat identitas, insya Allah ini sangat mudah ya. Ustaz langsung saja ya. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri dengan syarat.
perhatikan. Yang A dengan syarat identitas pada penjumlahan. Penjumlahan pasangannya harus tanda tambah dan nol. Ini syaratnya. Bagaimana hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jika penjumlahan maka syaratnya harus ditambah dengan nol. Tidak boleh yang lain. Kemudian yang B, identitas pada perkalian, ini syaratnya adalah 1 ya, bilangan satu harus dikali dengan 1, tidak boleh yang lain. Nah, ini syaratnya jika bilangan itu hasilnya sesuai bilangan itu sendiri. Contohnya di sini mudah, 12 tambah 0 adalah 12. 0 tambah 12 adalah 12. Jadi bilangan itu sendiri ketika dijumlahkan sama dengan perkalian. 3 kali 35 kali 1 35. 1 kali 35 35. Jadi tidak berubah bilangan itu sendiri. Kemudian di halaman 31 sudah selesai. Kemudian di halaman 32 ya. Di halaman 32 di sini sudah contohkan ya, bahwa jika perkalian syaratnya adalah dikali 1. Yang bagian 5, perhatikan bagian 5. Ibu membeli 7 kotak kue rasa coklat. Di sini sudah Ustaz pernah juga ya di kelas. Hanya saja Ustaz coba sampaikan kembali. Setiap kotak berisi 12 kue coklat. Ibu juga membeli 7 kotak kue rasa stroberi. Setiap kotak berisi 18 kue rasa stroberi. Berapa jumlah kue yang dibeli ibu? Ya, perhatikan 7 dikali 12. 7 ini 7 kotak, 12 ini coklat. Kemudian di sini 7 lagi dikali 18. 7 ini kotak, 18 ini rasa stroberi. Kemudian sama dengan 7 dikali 12 tambah 18. 7 ya, dikali 12 ditambah 18. Bagaimana penyelesaiannya? 7-nya di sini diturunkan langsung. Kemudian dalam kurungnya kita tambahkan 12 tambah 18 30. Hasilnya 200. 7 kali 30 210. Jadi sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Jadi mudah ya. 7 kali 12 7 kali 18. 7-nya kita ambil satu saja untuk dikalikan, tidak usah 2 kali. Nah, ini mudah. Sehingga jadinya seperti ini. Jadi kue yang dibeli ibu sebanyak 210 kue. Ini nanti bisa dikerjakan di latihan 14. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Ustaz sampai halaman 32. Bagi anak-anak yang mengerjakan pada online kemarin tidak sempat Ustaz memberikan materi dan latihan, sehingga latihan yang sudah Ustaz sampaikan bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan setelah sepekan mengerjakannya atau di waktu yang longgar. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lamna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.